pelajaran pertama aku untuk masak itu bikin tumpeng. Jelimet banget ya. Ini cetakan dalam bahasa Belanda kuno, ya. Cetakan 1902, bilang makanan Belanda yang paling enak sedunia. Dan itu membuat Bung Karno geram. Masakan Indonesia itu udah non gluten, non apa semua itu dari zaman dulu, ya. Udah terlalu lama makanan Indonesia itu jadi hidden gem. Yeah. Sudah waktunya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Selamat hari gini. Kali ini gue, Daddy G bersama rekan gue Exki. Oke, kali ini topik yang sangat menarik. Jujur, gue sendiri nggak menguasai, nggak pernah menyentuh topik ini. Tapi inilah yang membuat gue tertarik. Narasumber kita hari ini, mari kita perkenalkan, silakan. Nama saya Winnie. Winnie Sundaru. Gitu. Apa mau diperkenalkan sebagai apa? Pemerhati gastronomi dan kuliner Indonesia. Kata aneh, kan kita cari kan tahu. Oke, thank you. Silakan Exki. Win, datang. Oke. Selamat datang di podcast kita ini. Iya. Terus gue ngeliat banyak buku di sini, tapi gue yang pertama pasti ini ada hubungannya sama hobi lo. Yes. Hobi lo apa? Masak. Makan dan masak. Makan dan masak. Ya. Gastronomi itu adalah ilmu menikmati makan. Kuliner itu adalah ilmu memasaknya. Oh. Jadi istilahnya itu dua itu. Oke, ilmu memasak adalah kuliner. Yes. Ilmu menikmatinya gastronomi. Yes. Baru ngerti gua. Oke, lanjut. Makanya ada gastrodiplomasi. Apalagi para itu? diplomat itu menggunakan makanan sebagai media. Oh. Gitu. Lanjut Kak, sedikit aja banyak ilmu buat gua. Lanjut. Gua makin tertarik gua. Oke. Nih, gue pengen tahu dulu. Oke, hobi memasak lo itu udah dari kapan, Win? Dari gue SD. Really? Dari SD. Yang membedakan sistem pendidikan Indonesia dengan Barat itu adalah di sistem pendidikan Barat ada satu hari dalam seminggu yang dinamakan home economics. Okay. Home economics itu memberi pelajar, student itu ilmu bagaimana mengelola rumah. Ya, rumah. Ya, termasuk masak. Jadi anak-anak itu dari gue SD, gue diajarin gimana kalau menggunakan mesin cuci, bagaimana menyetrika, bagaimana mencuci piring, itu ilmunya. Oke, sorry gue potong. Itu SD kan? SD. Rasanya gue di SD nggak pernah dapet deh. Lo SD di mana sih? Di Australia. Oke. Lanjut. Ya kan? Okay. Jadi itu yang gue suka bilang, kenapa ya orang Indonesia nggak ada itu? Karena di Indonesia rumah keluarga itu biasanya ada yang membantu, ya. Sementara kalau di Barat itu kan enggak. So anak-anak itu memang dikasih ilmu bagaimana lu bisa mandiri survive, termasuk masak. Okay. Nah, pelajaran pertama aku ingat banget itu bagaimana membuat pancake dan membekukan yogurt. Yeah. Karena diajarin nih kalau ibu, dan gue inget banget itu pelajarannya adalah kalau ibu kamu nggak ada di rumah, bapak kamu pulang sekolah, kamu lapar, nih cara motong wortel gini supaya lo bisa snack on wortel, apel begini, ini cara bikin pancake. Wow. Dan aku kayaknya kok nggak pernah tahu orang lain begini gitu. Yeah. Dan itu yang membuat aku, wow. Terus makan enak gitu kan, wow gitu, instant gratification banget gitu kan ya. Jadi yang tadinya sendiri di rumah, tapi karena aku bisa masak sendiri dan makan, happy aja sendiri gitu kan. Itu yang menurut aku, andai itu ada di pendidikan kita, itu akan sangat bermanfaat. Oke, sebelum lanjut, sorry gue menanggapi yang pembicaraan dari sebenarnya kan di kita udah ada kan, yang ada pelajarannya PKK. Tata boga itu kan ada sebetulnya ya. Dulu ada, gue nggak tahu sekarang. Ya, misalnya ada. Tapi kan kenapa kok perbedaan yang sangat signifikan dengan pendidikan Australia lah pada saat ini? Karena apa ya?
Aku inget waktu SMP pelajaran pertama aku untuk masak itu bikin tumpeng. Jelimet banget ya. It's not fun jadinya. Ya. Sementara waktu SD diajarin itu, nih lu dapat yogurt, lu bekuin aja jadi es krim sehat buat lu. Makes it fun gitu ya. Dan kena dan makan sehat jadi. Kalau lapar makan aja wortel, makan aja apel gitu ya. Di sini kan nanti gitu kan. Dan bibinya untuk dia nggak repot apa Indomie apapun yang instan ya sosis kayak apa gitu. Dan jangan heran kalau itu terus jadinya nggak sehat. Karena kita nggak diajarin untuk bikin untuk kita sendiri. Jadi nggak applicable lah ya. Mungkin skill kita udah lah ya masak tadi tumbuh cuma nggak applicable. Gini, tata boga dan itu kayaknya kan mewah banget ya. Gimana untuk nata meja makan, duduk. Sekarang ini reality aja ya, reality check. Emang di Indonesia sekarang banyak orang yang duduk untuk makan. Bukannya pada duduk di depan TV. Sambil makan. Nggak duduk di meja lagi kan? Gitu. So, yang ketika kita mengajarkan sesuatu yang nggak relate ke keseharian kita, ya susah nempel. Tapi gini. Kalau ngelihat pengalaman lo bikin pancake, dinginin terus naruh yogurt di dalam freezer atau whatever. Pancake something simple, right? Yes. Kalau apa masakan Indonesia menurut gue yang sehari-hari itu yang menurut gue mudah tuh cuma telur dadar lah istilahnya gitu ya, kita masuk telur dadar itu. Lo kalau seandainya di Indonesia ada masakan apa yang bisa diajarin yang simpel mungkin aja. Bukan masakan, tapi gue inget zaman gue dulu kalau siang dititipin ke eyang gue, eyang gue akan bilang, Nana kamu bikin sendiri itu berarti roti kasih mentega kasih gula atau roti kasih abon. Ya sekarang emang ada yang bikin gitu. Kemana? Bread Talk. Ya, ke bakery terdekat gitu kan. Aplikasi. Aku nggak tahu kenapa itu keskip dalam bagaimana kita survive keseharian kita gitu ya. So tahu ya kan dulu itu dengan roti abon itu jadinya ada soda dengan susu ya kan? Soda susu. Tercipta makanan Indonesianya gitu ya. Karena kita membuat dengan apa yang ada gitu kan. Kalau sekarang apa yang ada adalah buka aplikasi jadinya. Gue inget banget dulu bokap gue tuh yang ngajarin tuh pakai abon, roti pakai mentega pakai abon. Awalnya masih dan gitu. Pagi mungkin pisang dikukus, sore mungkin kacang rebus, ya kan, singkong kukus. Kan 3 makanan Indonesia itu yang asli adalah dipanggang, ya, dikukus, direbus, goreng tuh baru tahun 70-an kesini. Minyak, tepung gitu. Makanan kita tuh sebenarnya sangat sehat. Kalau ada di Jakarta Selatan itu ada suatu bakery yang terkenal. Dia kalau pagi itu ada talas kukus, jagung, pisang. Itu kalau generasi aku ngeliat itu karena keinget eyang dan orang tua deh. Generasi anak aku wah gitu kan, dia akan milih yang coklat mocha whatever gitu. Itu yang tapi nggak bisa disalahkan juga karena apa, nggak ada di mana-mana juga. Nggak ada di mana-mana juga. Kalaupun ada yang dorong itu juga udah jarang kan sekarang. Sip itu lebih panjang lagi nih. Kita langsung ke sini. Ini baru poin pertama nih, tadi ngomong SD nih. Itu dapat poin nih. Gue liatin dari tadi. Ini banyak banget di kota-kota belum dibuka semua nih. Tapi paling nggak poin pertama bahwa sistem pendidikan kita tidak mengabsorb tentang kita survive ya sebagai anak. Silakan komen. Topik ini nih baru
Subtopiknya baru ini nih. Subtopik. Next, silakan lanjut. Eski, ini panjang nih, banyak nih. Materinya banyak banget. Iya. Ini gini, gue balik lagi ngelihat zaman dulu ya. Kalau nyokap tuh selalu, mungkin gue belum merhatiin bahwa dia punya buku masak, tapi dia suka clipping resep-resep masakan dari majalah. Lo mulai dari situ apa enggak? Enggak. Oke. Aku mulai jadi buku pertama yang aku miliki yang berharga itu dari nenekku. Ini cetakan, ini sengaja aku jilid karena udah merotol ya. Ya. Ini cetakan dalam bahasa Belanda kuno ya. Cetakan 1902. Wow. Ya. Dan ini ada segala dari kue sampai sambal udang. Udang kering. Ya. Keringnya masih kering. Oke. Tapi resepnya dalam bahasa Belanda loh. Jadi di tahun 19 di awal itu 02 ya. 02 itu sudah ada. Nah makanya yang menarik itu 1902 sudah ada cetakan eksklusif lah hitungannya, itu kan eksklusif menu seperti itu. Kalau lo melihatnya seperti apa, Win? Apakah itu memang jadi koleksi elit aja, tingkat elit pada saat itu atau bagaimana? Aku sih ngelihat bagaimana orang Barat itu menghargai suatu pola kehidupan yang dia mau catat dan dia mau turunkan. Oke. Gitu kan? Dokumentasikan. Itu kelemahan kita. Kalau kita kan cerita dari ibu ke anak gitu. Betul. Tidak tercatat. Oke. Kalau yang aku tahu, sebagian besar orang Barat itu semua tercatat. Dan ini menjadi suatu yang memang benar-benar bisa diwariskan, gitu kan? Itu sih asal muasal di sini. Terus, tapi ada kejadian, aku pernah ke Bandung. Waktu itu Jalan Braga lagi masih the old yang dulu. 2 minggu lagi akan ada konstruksi di mana jalanan itu akan berubah, which is apa yang sekarang dengan hotel bintang 5 dan yang gusur semua. Dan ada satu pedagang di situ bilang, "Bu, saya tahu buku ini jelek. Ini buku emang di rumah yang kebakaran." Dia bilang gitu. Jadi lu lihat ya, ini udah rusak gitu ya, udah kebakar, udah kena air, udah apa. Ini nasi dan sambal-sambal. Ibu kasih saya berapa aja boleh deh, Bu. Daripada itu tahun berapa, Win? 2005 kan. Kalau emang gue nggak tahu itu pembangunannya. Di mana di buku ini buat kedua, Mbak, ya. Aduh, ngeri. Rotol. Merotol. Ini 9 orang yang memiliki buku ini adalah Eni Gulam tahun 1956. Ya. Wow. Di sini buku ini ya, buku penerbit Kebangsaan Pustaka Rakyat ya, Jakarta. Dia bahkan kasih ya menu seminggu tuh bisa nata menunya apa. Ya. Jadi benar-benar dia sampai tahun 70-an tuh buku-buku masak yang ada di Indonesia itu, dia tujuannya gimana lu bisa menciptakan itu di rumah. Dia nggak kasih sih garam 1 sendok teh itu enggak, secukupnya gitu ya, bawang secukupnya. Tapi gimana lu bisa jadinya gitu. Itu yang beda. Begitu tahun 70-an ke sini mewah settingnya, foto berwarna. Tapi yang sedihnya adalah resep itu pasti ada kekurangannya. It's not pure. Jadi dengan resep itu bikin semur gitu, nggak dimasukin tuh perlu jahe sedikit. Jadi somehow kayaknya tuh budaya bahwa jangan kasih tahu resepnya, nanti orang tahu rahasia dapur. Tapi anyway kalau masakan Indonesia itu emang seperti masakan Barat gak sih, yang tadi kan kamu bilang garam secukupnya, merica secukupnya, ini secukupnya gitu. Tapi masakan Indonesia sendiri ada takaran bumbu mesti 1 sendok atau 1 sendok teh gitu, ada nggak? Enggak. Jadi sayur bening mana ada gitu. Bayam ini kencur dah. Iya. So diasumsikan bahwa lo akan tahu lo akan coba-coba sendiri gitu. Gitu. Nah, terus kan lo emang hobi masak dari SD. Ya kan? Iya.
nyokap lo tuh seneng masak apa enggak? Enggak, dia benci banget yang namanya masak. Oke. Nenek gue yang seneng masak. Jadi Lo diajarin sama nenek lo? gue itu yang ngintil. Jadi gini, aku beruntung, aku termasuk orang yang beruntung karena ayahku berkarya di Kemenlu, ya kan. Jadi dari umur 9 sampai umur 22 itu aku cuman ketemu orang tuaku tuh 2 minggu dalam setahun. Karena mereka penempatan di mana, gue di mana, gitu kan gitu. So kalau lagi di sini yang ngintil lah sama yang namanya masih umur 9 tahun, 10 tahun mau ngapain gitu kan. Pasti kalau ke rumah Eyang tuh ngeliatin di dapur ngapain, karena penuh dengan bau yang enak dan itu kan gratifikasi banget. Duduk tuh yang sebenarnya kan ngerasa sendiri banget ya, kenapa gue ditinggal sama orang tua gue gitu kan. Tapi dengan makan itu kan lupa. Yes. Terus jadinya seneng ngobrol sama Eyang. Jadi gue selalu memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Dan itu menurut aku tuh di saat teman-teman aku bisa, yuk kita naik mobil ke sini, nggak ada itu. Aku bisa kasih value dengan gue bisa masak ini dan pada seneng dan pada ngumpul gitu loh. Jadi itu yang mengawali kecintaan aku terhadap makanan. Apa sih kalau lo perhatiin nenek lo gitu ya, apa sih kebiasaannya dia setiap kali lo masuk ke dapur misalnya, apa sih kebiasaan dia yang kalau masak itu apa gitu yang teringat di lo? Dia dengan kaleng Wisman itu takerannya itu. Oh iya. Kelingnya udah jalan. Iya gitu. Terus cuma gitu kan. Nggak ada gitu. Kalau aku masak tuh cium. Jadi aku bisa mencium, oh ini kurang garam. Which is great kalau lagi puasa apa gue nggak harus ngicip kan. Nenek gue tuh pokoknya dia ilmunya di takaran kaleng Wisman itu. Terus yang berubah menjadi wadah Blue Band. Oke. Ya kan, sampai gue ngumpulin si Blue Band ini karena gue inget nenek gue tuh apa-apa ininya takarannya itu tuh nggak lepas dari tangan dia. Even garam tuh dia nggak yang gitu. Dimasukin dia neng gitu. 2 kali gitu. Jadi image gue terhadap my grandma itu, mau itu Eyang putri gue yang dengan kain itu ya di dapur. Kalau Eyang tuh dia ada 2 orang yang bantu dia, Mbok Mi sama Mbok Siti. Mbok gitu kan. Tapi dia di dapur di pintu itu dia berdiri sambil dia nunjuk gitu. Nunjuk yang lain. Kalau nenekku dia duduk di situ dan nenekku dengan daster kebanggaan yang bolong itu ya, ya dengan takeran Wisman atau Blue Band itu. Itu ingatan gue terhadap my grandma. Yang paling enak masakan nenek apa menurut lo dulu? Waduh, gue cuman inget ya. Gue cuman inget tuh ya kalau nenek gue dimarahin mulu. Karena aku tuh orang yang sangat apa ya, pingin tahu. Jadi ketika dia lagi ngulek, gue udah gitu kan ya, gitu. Jigong gitu udah anak muhil gitu kan. Ya, itu gue cuman inget itu dari nenek tiap kali. Tapi yang pasti yang berkesan buat aku, terutama sekarang itu ketika dia masak masakan Kalimantan. Masakan Kalimantan tuh termasuk yang susah dicari di sini, di Jakarta maksudnya. Bahan-bahannya? Bukan cuma bahannya, tapi makanannya sendiri. Cuman ada soto Banjar. Ya. Ada tuh di Jalan Sabang, soto Banjar Bang Suhei, di mana dia ada lontong Banjar. Lontong Banjar tuh bentuknya segitiga, Kak. Enggak lontong segitiga gitu. Itu cuman itu. Selain itu dulu sebelum jadi Hotel Mulia sih ada Patal Senayan situ ya ada itu. Tapi udah nggak ada lagi sekarang. Segitiga tuh kayak bacang dong. Bacang itu kan padat gitu ya, 3D gitu. Kalau lontong Kalimantan yang segitiga itu gepeng. Kayak lupis. Lebih gepeng lagi dan lebih manjang. Kayak citato. Kejam terus. Kayak penggaris segitiga yang 1 set itu tuh. Kayak gitu. Bentuknya kayak gitu. Oke. Kalau gue tadi udah tentang masalah kenangan ya, masakannya. Gue lebih tertarik nih dokumentasi nih. Tertarik juga nih. 2 buku ini kan 2 yang berbeda ya. Itu 1902 ya. Zaman Belanda apa? Itu siapa penulisnya, dari Indonesia atau orang Belanda? Orang Belanda, Dokter. Ini
berapa tadi? 56. Nah, 56. Kan dua penulis yang berbeda. Satu orang Belanda di zaman Satu orang Indonesia. 54, tapi kan materinya sama tentang masakan tradisional. Yes. Nah, itu yang menarik. Misalnya kalau dokumentasi pada zaman dulu non masakan gue sering saksikan. Tapi kalau soal kuliner baru sekali ini lo ngajarin gue sesuatu yang baru nih masalahnya. Ini tentang kuliner ternyata ada dokumentasi. Nah, itu yang menarik buat gue gitu. Ini nih ya, buku masak ini. Iya. Ya, ini masih Belanda. Ini sampai aku plastikin karena udah porak-poranda banget. Iya, ngeri ngeliatnya. Ya. Iya. 1949. Iya. Ya. Dan buat masakan Indonesia, Belanda, Tionghoa. Ya. Itu maksudnya ini bener-bener iya, kare apa sih? Kare apa? penju. Aja. Iya. Ada aja ikan mangut dari ikan laut. Iya. Kare Jawa, tulen. Iya. Iya, ini gue sedih banget. Ya, maksud gue materi ini kan ternyata masakan tradisional Indonesia tuh dari dulu. Dari dulu. Itu makanya, tapi kan sering acap kali atau sering kali, kalau yang gue tahu ya, karena gue juga nggak terlalu dalam soal ini, sering kali diperdebatkan kan. Mana makanan tradisional yang benar-benar Indonesia, mana yang sebetulnya dari negara tetangga, dari mana. Nah, mungkin lo sempat mempelajari, udah baca semua kan lo? Udah sempat baca. Iya, di room, aku tuh diajarin ayahku, buku itu baru boleh masuk lemari kalau udah selesai dibaca. Ya, yang belum selesai itu harus di samping kita, pokoknya supaya kita ingat terus untuk baca. Kecuali ini, semua ini aku tarik dari lemari. Oke. So, kadang-kadang kalau orang bilang, kari itu kan bukan Indonesia. Itu menarik tuh, menarik tuh. Itu kayak gini. Ini gue debat nggak ya? Gue nanti kelihatan sok tahu nggak ya? Worth it nggak ya? Lebih sering jadinya diem gitu ya. Karena harus diakuin bahwa banyak orang yang berdebat tanpa ada data bacanya gitu. Dan untuk bisa ada datanya, kamu harus emang seneng baca gitu loh. Karena nggak ada lagi yang lain gitu. Nggak ada shortcutnya untuk itu gitu. Buku ini hanya mencakup Pulau Jawa aja. Yang ya kita baru 3 buku ini ya. Tadi yang dari buku 3 buku yang dikasih lihat tadi hanya mencakup Pulau Jawa saja. Apa sudah mencakup Kalimantan, Sumatera dan sebagainya? Ini lo mau yang mana? Tunggu nih, banyak nih, silakan. Mau Papua? Mau pilih yang mana, terserah, bukunya kita nunggu mau aja. Dipilih. Mau Sunda, Sunan Sunda ya. Ini yang dari Cirebon. Kesultanan Cirebon. Jadi bahkan ada budaya minum di Indonesia. Minum ya. Mau dari alkohol sampai ini ada. Tapi itu kan cetakan baru, Win. Ini baru. Ya, ini masuk aku yang 3 ini dulu nih, Win. Yang era-era ini. Ini era-era ini. Yes. Ini hanya mencakup Pulau Jawa saja. Yang lo baca apa udah menu-menu yang lain? Seluruh Indonesia. Nih, Mustika Rasa ini ada sejarahnya. Waktu Presiden Soekarno ke Belanda akhir tahun 40-an. Di dalam konferensi itu pihak Belanda bilang makanan Belanda yang paling enak sedunia. Dan itu membuat Bung Karno geram. Sehingga Bung Karno memerintahkan Menteri Pertanian kita waktu itu untuk mengumpulkan seluruh resep masakan bahan yang ada di Indonesia untuk membuktikan bahwa makanan Indonesia itu yang paling enak dan paling kaya di dunia. 2 tahun untuk bikin buku ini. Ini buku yang paling busuk yang aku miliki, tapi paling mahal. Ini aku ngumpulin setahun untuk beli 3,5 juta aja nih. Harganya berapa? 3,5 juta. Oh, itu yang Menteri Pertanian itu ya? This is cetakan pertama. Oke. Ya. Kemudian 3,5 juta. Iya. Bisa disebut ini nggak? Gastrodiplomasi yang pertama nggak? Iya. Betul nggak? Iya. Zaman Soekarno itu. Iya. Ini yang pertama. Ini cetakan keduanya sekarang. Udah. Dan sekarang banyak di sosmed juga banyak orang yang berusaha mengupas. Bayangin, ini ya ada hampir 1000 something lembar halaman. Yang berarti 1150
lebih resep. Hah? 1156 halaman ini. Ya, berarti kalau satu halaman satu resep, berarti ada 1156 resep masakan Indonesia dari ujung Aceh ke. Ya, ngetesnya. Ngetesnya. Iya, kan kadang-kadang harus perlu waktu untuk ngumpulin gitu, iya. Tahun 60 loh ini. Ya. Tahun 60 segini loh, kursus juga nggak kelar-kelar, 5 tahun juga. Iya. Isinya nggak kelar-kelar 5 tahun begini. Tiap hari lo bikin satu resep juga nggak kelar-kelar, iya. Iya kan? Bener-bener gue baru tahu nih, gila. Jadi ini sepengetahuan lo, inilah bukti gastro diplomasi pertama dari Indonesia. Iya. Dan itu ini gue juga ingin nanya, kalau melihat betapa tuanya buku-buku yang kamu punya itu, masakan Indonesia itu ada yang mempunyai history nggak? Misalnya kayak sayur lodeh itu dari Jawa, terus itu tercipta karena apa itu ada itu yang itu yang nggak terungkap. Yang bisa cerita itu adalah orang yang bernama Prof. Dr. Murjati Garjito. Dan aku jadi salah satu fans dia gara-gara buku ini. Ini aku nemu di pinggir jalan di Solo gitu ya. Lo doyan jalan ya? Nemuin di pinggir jalan? Iya, jadi jadi yang menyedihkan dari buku-buku ini adalah itu aku menemukan di pinggir jalan dengan kondisi either diloakan atau si pedagang itu yang, Bu, kasih duit tuh, Bu. Kayak nggak ada nilainya gitu. Padahal ini sesuatu banget. Nah, ini di Solo aku nemu, which is fotokopian sebenarnya, tapi aku nggak bisa menemukan yang aslinya. Tapi ini sangat berharga buat aku karena ini menggambarkan semua tepung asli buatan Indonesia, tepung Garut, tepung uwi, tepung kimpul, yang semuanya adalah non gluten, yang sekarang ini ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya masakan Indonesia itu udah non gluten, non apa semua itu dari zaman dulu ya, yang pure gitu ya, yang asli resep Indonesia. Dan Prof Mur ini karena faktor usia penglihatannya udah mulai hilang. Beliau menulis begitu banyak buku, jadi dia punya asisten yang sekarang tuh kerjanya menulis supaya apa yang jadi pengetahuan dia tuh tidak hilang. Itu yang menyebabkan aku nih ada satu ini yang isinya ini nih semua. Ini buku-bukunya Prof Murjati yang sorry aku ini ya. Nih ya. Saya mau berdiri agak susah. ya dia look ya, jamu ya 26 minuman tradisional Yogyakarta. Dan ini semua tulis berdasarkan ingatan saja ya kan? Karena beliau kan sudah berhalangan itu. Ya, wedang uwuh ya, yang asli Indonesia, gastronomi jilid 1, 2, kuliner Indonesia, makanan tradisional Indonesia. Itu sampai gue kumpulin, ini semua belum aku baca di samping aku. Kenapa? Dia bikin satu buku tentang soto. Ya, dia bikin satu dari daerah, mau daerah mana? Pekalongan, Solo, Aceh, di situ ada Jambi, ada semua Indonesia tuh dia tuliskan. Dan aku tuh sangat aduh ada lagi nggak ada ya? Karena aku ketakutan karena beliau kan kita nggak tahu ya usianya sampai kapan. Ilmunya hilang tuh, aduh rasanya tuh kan bagian dari budaya Indonesia, aduh. Tapi ini kan semua makanan memang benar-benar makanan tradisional zaman dulu ya, bukan hasil improvisasi, Enggak. Dia menuliskan yang based on apa yang menjadi original Indonesian food. Tapi bayangin segini banyak dan dari semua traditional food, Indonesian traditional food whatever gitu ya, dari daerah-daerah itu ada yang tidak pernah dibuat lagi atau punah tuh ada nggak? Pastinya sih. Karena apa? Sekarang gini, soto tuh kalau membaca ini ya, ada 137 macam soto di seluruh Indonesia.
setengah tahun makan soto. Iya. So aku kebayang gitu, pasti ada kayak sekarang tuh. Kemarin karena bulan pahlawan, aku cari-cari tahu makanan kesukaan para pahlawan kita tuh apa sih. Aku baru tahu bahwa Cut Nyadin itu makanan kesukaan dia adalah gulai ikan. Gulai ikan, aku baru tahu ada. Malah gue tahu gulai kepala ikan, Gulai ikan, ternyata di Aceh itu ada yang namanya gulai tapi dia kuah kuning dan bening. Baru tahu gue. Dan gue nggak Kamu udah pernah tahu. coba? Belum. Mau nyari di mana di sini? Ya bikin dong. Kan banyak buku. Suka ngajakin berantem juga sih. Oke, fine gitu. Sekarang oke, kalau mau ayo kita bikin satu hari yang banyak makanan Aceh atau makanan Padang nih ya. Ini gue nemu di salah satu lemari. Jadi ada temenku yang waktu itu setelah ibu bapaknya udah nggak ada, dia dan saudara-saudaranya memutuskan untuk menjual rumahnya. Dalam proses menjual rumahnya itu kan mengosongkan rumahnya kan. Dan di salah satu lemari itu ada buku ini. Masakan Padang. Sumpur. Oh nggak tahu ini cetakan berapa, tapi harga bukunya masih 25 perak menurut Ngana. Tapi yang berharga adalah di belakangnya. Nah nih ya, yang lo bilang hobi-hobi orang ngumpulin potongan-potongan dari media iya nih ya, cara membuat tempe. Wow. Dan ini buat aku yang sangat-sangat berharga. Itu sorry. Iya. Ini tapi udah ya udah. Masih ejaan lama ini. Iya. Kan? Ini aja tulisan biji aja, BIDJI, biji mas itu. Biji kemiri. Biji kemiri. Bacanya bukan biji, biji. Mungkin. Nah, dan ini menarik nih. Digunakan sebagai bahan pelajaran pada sekolah-sekolah kepandaian putri, SKKP. Ya, life skills. Ya. Life skills. Di zaman itu. Ya. Ini ada lagi another life skill book. Dan ini untuk para ibu-ibu di Kemenlu. Ya. Ini dibuat oleh salah satu istri duta besar ya waktu itu, almarhum Ibu Isni. Di sini The Art of Indonesian Cooking. Ringkasan ini dalam segini ya. Dan dibuat tahun 72 ya. Dibikin dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Wow. Ya. So dipastikan bahwa orang bisa mengerti dan menciptakan lagi. Nih, gua kan lo bilang tadi bahwa lo beruntung bokap lo itu kan di Kementerian Luar Negeri. Oke? Cool. So, ingat gak kalau dulu ada acara-acara di KBRI let's say gitu. Yang paling sering tersaji kalau misalnya gue nggak tahu deh apakah itu untuk ngundang orang asing. 17 Agustusan. 17 Agustusan. 3 menu doang. Apa? Nasi goreng, sate sama lumpia. Sama satu mie goreng. Mie goreng, ya nggak? Ya. Dan itu dibagi ke seluruh ibu-ibu ya. Itu sampai ya dulu almarhum nyokap tuh, ibu tuh sampai gini, mama tuh sampai gini. Kalau nanti bapakmu jadi DCM atau duta besar, mama akan sewa koki beneran. Soalnya mama benci banget gitu. Karena nggak semua orang punya skillnya untuknya. Jadi nanti itu untuk ibuku tuh dia paling waktu itu, ya ampun lumpianya meletot gitu ya. Ini kan disajikan ke orang gitu loh ya. Terus dia membenci tuh dengan iniin sate. Sate itu kan punya cara sendiri untuk lo melintirin masuk supaya pada saat lo panggang dia nggak lepas gitu kan. Itu gitu kan. Jadi kalau yang nggak bisa ya udah hancur gitu kan. Jadi
Dan dia benar-benar menepati janjinya. Aku ingat banget dia termasuk salah satu yang pertama ya di angkatan dia paling enggak, terus abis itu ditiru sama yang lain, bahwa begitu bapak menjabat sebagai DCM, my mom bawa koki beneran dari Indonesia yang udah biasa kerja di kapal, yang kalau bikin 1000 sate tuh merem gitu kayak, ya itu yang dilakukan ibu, karena dia bilang aku benar-benar mau nyajiin makanan Indonesia tuh yang skalanya internasional gitu loh, bukan karena home cooking aja, dia bilang itu. Jadi that's something yang iya. Tapi kamu ngalamin, kamu pernah menyaksikan si cook itu? Iya, karena aku seneng masak, aku termasuk yang di dapur untuk ini, sampai kadang-kadang ibu ke Win, keluar kamu nggak usah ngerecek, nggak ini mau gitu kan. Itu malah justru jadi part of dialognya, karena jalan pengalaman hidupku juga somehow mengarahkan ke situ. Pulang ke Indonesia dari Australia itu, penempatan Australia, aku nggak bisa bahasa Indonesia, nggak tahu Pancasila, nggak tahu apa. Masuklah ke sekolah waktu itu yang baru berubah dari SMKK menjadi SMP, yaitu Widuri, masih ada ya. Jadi kurikulumnya itu banyak dua, tata boga sama tata busana. Gue diajarin untuk masak dan jahit, gitu kan. Which is jadi bekal aku ketika abis itu papa waktu itu penempatan di Beograd. Sekolah Indonesia nggak ada, aku di sana. Jadilah ke Belanda, ke sekolah Indonesia Nederland. Nah dari situ kalau aku cari sampingan, karena aku bisa masak dan ya itu sampingan aku. Anyway kalau masak itu lo perlu bakat gak? Karena gue nggak seneng masak, makanya gue nggak merasa gue berbakat untuk memasak. Gini, oh beda. cara aku tipe yang karena film Ratatouille itu percaya bahwa semua orang juga bisa masak. Masalahnya enak atau enak banget. Atau enggak enak. gitu ya. Karena dua orang yang sama dikasih bahan yang persis sama, umpamanya bubur ayam gitu ya. You know, even goreng telur, ada yang goreng telurnya enak banget, ada yang biasa aja. Setuju. Ada yang lo makan ya karena terpaksa. Lalu si sambal kecap dan lain-lain supaya bikin lebih enak gitu kan. Tapi perlu bakat kah? Ya kalau semua orang dilahirkan sebagai guru kan bosen banget dunia ini. Ya, jadi memang ada orang-orang yang gifted untuk bisa membuat sekedar Indomie lebih enak daripada sama-sama Indomie gitu kayak sama-sama packnya, packaging, bungkus semua sama. Tapi kenapa kita semua pada ke roti bakar ready daripada yang you know air sama. Lo mau bilang ya airnya bukan air keran ya bikin aja coba air keran gitu. Wajarnya tuh bekeraknya lain. You know, lo harus percaya bahwa memang ada orang yang diciptakan untuk membahagiakan teman-teman yang makan. Ada orang yang diciptakan untuk membahagiakan temennya dengan dia bisa making jokes yang bikin lo you know. Semua ada skill setnya sendiri. Karena aku baru ngeh ini ketika kalau aku masak, aku bisa mencium ini kurang merica, ini kurang garam. Buat temen aku itu aneh. Kok lo nggak ngicipin sih, Win? Kecium. Buat gue itu kecil. There's something yang membuat otakku mencerna, oh ini done, gitu ya. Dan itu nggak semua orang punya, gitu. Makanya tukang masak suka gini. Iya, ada yang gitu kan? Ada yang harus, gitu kan? Kalau gue harus satu piring, lengkap dengan nasi, sambal dan kerupuk, gitu kan? Iya kan? Jadi sekedar kayak di rumah yang ibu yang suka datang pergi itu, dia kan suka bantu aku masak gitu ya. Sampai di titik yang, Bu, ini masukin semua? Enggak, ini dulu, baru ini, baru ini. Itu karena ketika aku cium, then I know, okay, that's time untuk masukin yang ini. Dan timing itu menentukan. Itu yang nggak semua orang punya kesabaran. Lo begitu karena lo sebelumnya lebih sering masak masakan barat atau enggak?
Atau memang ya that's naturally you gitu? Gue begitu karena gue mau makan enak. Oke. Karena lu tahu nggak yang namanya KFC toh, makan guru dari Singapura itu ya, dia punya suatu kata-kata yang itu jadi moto gue. Yaitu dia bilang never waste your hunger on bad food, you earn your hunger. Iya ya, gue sampai lapar itu kan itu suatu gue nunggu gitu ya kan, nunggu di Bandung lapar gitu. Jadi giliran gue mau makan enak. Nah cara gue melatih diri ya itu dari kayaknya masih hambar nih apa ya gitu. Itu jadi skill set gue. Terlepas dari itu makanan Barat, Asia atau Indonesia gitu. Nah terus dengan ngumpulin ini jadi tambahlah pengalaman. Lo tuh nyari-nyari kayak gini. Lo tuh nyari-nyari kayak gini tuh buku-buku ini itu yang paling banyak harta karun seperti ini tuh di Jakarta di mana dulu waktu lo nyari. Gue itu kan ada yang di Solo katanya. Gue itu emang seruntulan ya emang dasar ya. Jadi kalau aku ke daerah manapun, nggak usah daerah di Jakarta, gue kan gini, pasar Senen. Aku kan sengaja tuh jalan ke yang blusuk-blusuknya. Dan disitulah gue menemukan si hal-hal yang kayak gini. Dan COVID ya. COVID itu menutup semua itu. Lalu jadinya ke online. Orang-orang yang aku kan dulunya semua catat nomor telepon kan. Mereka kemudian yang riset, Bu, saya Pak Arso gitu. Bu, saya udah balik kampung. Saya sekarang di Purwokerto jadinya. Oh gitu Pak, Bapak masih jual kan gitu kan, Bapak masih jual. Iya Bu, saya nemu nih satu buku, Ibu mau nggak? Mau. Dan aku kalau ditawarin siapapun itu ya dari pedagang-pedagang antik ini, mereka sebenarnya dagangan antik tuh dalam arti furniture sebenarnya ya. Tapi karena dia tahu aku nyari buku itu somehow ya mereka kayak kucing gitu, kayaknya ada bahasanya sendiri jadi menyebar. Yang itu tuh aneh tuh ngumpulin buku yang busuk-busuk dia. Jadi sekarang tuh suka ada yang dari entah itu Tokopedia atau Bu, saya punya buku ini, Ibu mau nggak? Ya. Dan biasanya aku akan mengiyakan. Apalagi kalau itu udah tahun 60, 50 mau itu merem. Pak, either aku bilang, "Ya, saya beli," atau aku bilang, "Pak, tahan ya. Saya akhir bulan habis saya gajian saya beli," gitu. Itu biasanya dia tahan, malah ada beberapa yang kirim duluan, "Nanti aja Bu, gampang Bu," gitu. Sampai gitu. Jadi ya ini nih kayak kumpulan Blue Band ini Bu, saya nemu ini Bu. Nemu. Nah. Nih ya, lihat nih. Ini resep Blue Band yang pertama. Masih dalam bahasa Belanda. Lo inget dong, zamannya tahun 70-an itu si resep-resep ini, ini kan? Iya. Blue Band ini bukannya biasanya dapat dari majalah itu dikumpulin ini. Ini bukan aku yang ngumpulin. Ini salah satu pedagangnya bilang, "Bu, saya nemu." So, nemu itu menjadi bahasa biasa. "Bu, saya nemu ini ada buku kumpulan resep Blue Band. Ibu mau nggak?" "Mau." Mau, gitu kan? Ya. Gila nih. Iya kan? Wow. Aku tuh berusaha untuk ngumpulin uang untuk beli di data script tuh ada alat yang khusus untuk scan buku. Itu belasan juta sampai. Karena aku merasa, duh gimana ya, ketika masaku tiba dan aku akan meninggal, aku tidak yakin anakku yang laki itu akan mau diwariskan ini, ya. Aku berharap aku tuh jadi anggota di asosiasi namanya Indonesian Gastronomy Community. Di ketuanya tuh Ibu Ria Musyawan. Aku tuh sampai ngomong sama Ibu Ria, "Bu, nanti kalau tiba masaku, aku nggak ada, boleh ya aku hibahkan buku-buku ini untuk ini supaya sejarah makanan Indonesia tuh diabadikan gitu." Si bilang, "Kamu kok tahu kita lagi berusaha untuk bikin perpustakaan virtual, Win."
Bu, saya mau loh Bu, saya mau luangkan waktu saya volunteer untuk saya scan semua buku-buku ini supaya benar-benar diabadikan gitu loh. Tapi kan ada salah satu kelemahan nih kalau virtual digital library itu kan. Originalitasnya kan orang suka meragukan. Apalagi di zaman digital ini kan. Berbeda kalau kayak lo tadi ngasih lihat ke gue gitu kan, gue langsung takjub gitu. Lo punya buku asli. Kan bedanya di situ. Iya, itu. Cuman aku belum tahu atau menemukan cara gimana ya untuk menemukan penerbit. Tidak ini ya. Iya, itu yang aku kayak ini nih. Nih ya buku ini ya, teman-temanku kuliah tuh semua bilang, ya Win, gue inget banget nyokap gue punya buku ini, gitu ya. Kalau ini kan ini lebih mahal ya, hanya beberapa rumah yang bisa punya ini. Tapi ini tuh dulu hampir semua ibu-ibu tuh pada punya ini. Dan ini nih dari gulai otak sampai pempek ada nih. Tapi by the way, lo rekomendasiin nggak nih ke semua diplomat dan calon diplomat lo harus pelajarin ini? Ada satu buku lagi yang baru dibuat oleh Kemenlu sama IGC ya. Apa tuh Adiboga Hendra something gitu. Tapi itu belum umum ada. Tapi jadi yang again apa yang kamu bilang, kalau aku mewajibkan semua ini yang emang ada di mana-mana sekarang sudah diterbitkan. Titip ya untuk para calon-calon diplomat, ini buku yang direkomendasikan oleh Winnie. Cuman ya PR ya, dia kan ngeliat segini, tapi ini emang paling komplit. Mau sebut dari provinsi mana ada semua di sini. Makanan, minuman, bumbunya, gulai bebek aja ada. Tapi anyway ngomong mengenai kuliner Indonesia ya. Ya kita ngomongin beberapa tahun ke belakang deh, dimana kita tahu banyak selebritis masak yang datang berkunjung ke Indonesia untuk mencoba masakan Indonesia. Anyway, yang gue inget tuh Anthony Bourdain. Kalau lo lihat dia makan masakan Indonesia, perasaan lo gimana? Bangga banget karena udah terlalu lama makanan Indonesia itu jadi hidden gem. Sudah waktunya untuk kita bisa memamerkan diri di panggung internasional. Yang menjadi PR adalah yang mana duluan, gitu. Itu benar. Karena kadang-kadang kayak kemarin itu waktu rendang dan nasi goreng dinobatkan sebagai the best gitu ya. Kan provinsi lain pada berantem tuh. Dia maksud gue, nyinyir amat sih. Ya udah kalau emang lu, ayo. Apa sih yang dilakukan selain nyinyir dan protes gitu ya untuk menampilkan makanan lu sebagai makanan yang enak. Karena gini, aku tuh jadi di akhir pekan itu kalau ada lagi turis atau diplomat di Indonesia asing di Indonesia yang mau tahu tentang makanan Indonesia tuh, aku ada yang namanya lahap tour. I do lahap tour, so it's basically food tours. Dan ajak kita dong, ayo, orang Retroism 62. Iya, bener ya, bener ya. Karena awalnya itu adalah anakku nggak ngerti kenapa aku excited kalau ngedenger kue putu lewat. Ya, aku tuh kalau udah denger itu tuh, kue putu, gitu kan. Sampai mungkin buat anakku itu annoying banget ya, mak gue nih apa sih gitu, lebay banget sih, gede banget buku dua nama ada uang gitu. Sampai dia bilang, what's the big deal? Dia bilang gitu kan. Terus gue yang kaget, what do you mean? Ya kenapa sih mama segitunya tiap kali dengar suara itu? Terus aku baru ngeh ya, iya ya, dia generasi yang nggak tumbuh dengan suara-suara itu yang lewat. Dia generasi yang ke mall. Orang kita tahu kok makan crepes, spaghetti, Oke, gini, kamu sama teman-teman kamu, Timothy apa segala, ayo mama ajak, tapi bangun pagi ya. Ma, ayo ya. Habis itu mama traktir kopi. Oke, gitu ya.
Ku bawa tuh 6 anak ya, 2 perempuan, 4 laki, 20-an semua. Ku bawa ke pasar kue subuh Blok M. Begitu dia datang ya, Bingung kan? Mah, begitu kan? Terus ada titik di mana, Mama, I'm overwhelmed. Alah, tempel sama Mama, Lepain lu, lepas lagi. Ayo sini, gitu. Kasih lihat tuh, tapi sengaja aku kasih lihat, nggak aku kasih lihat dimsum, aku nggak kasih lihat yang gitu. Kue talam, gue jelasin nih, lemper bakar, lemper kukus, ini kue talam asing, satu persatu. Dan anak-anak itu tuh yang, ya, they have no choice ya. Tapi nyimak. Setelah itu gue bawa ke area jadi si pedagang ini sendiri kan akan perlu makan, ya. Pasti akan ada area di mana tuh ada si pedagang makanan. Gue bawa ke situ. Mau apa? Mau bacang, mau gulai, mau mie ayam, mau soto, mau bubur, itu ya. Mau lontong sayur padang dengan sayur pakis gitu ya. Itu yang gini. Karena apa? Nggak ada di mall. Ya. Bubur ayam aja nggak ada di mall, gitu kan? Jadi yang what do you think, Ma? What do you think? Oke, mau kuah apa enggak? Gitu. Wah, heboh, anak-anak tuh heboh deh. Mah, ini yang kenapa banget? Coba bayar sendiri. Mah, 50.000 masih kembalian, Mah. Iya. That's it, gitu kan? Terus dari situ ku sengaja bawa, Anda kita ke Starbucks, nggak usah ke Starbucks, ke Philosophy Coffee. Kopi Indonesia tuh banyak banget. Gitu kan? Gitu kan? Ya by the time kita selesai udah sarapan, jam 8 si Philosophy Coffee itu buka, duduklah tuh anak-anak. Tante, aku pilih kopi mana? Mas, jelasin tuh Arabic. I mean, that's what. Ya sekarang dengan kopi kenangan terus diinvest oleh Jay-Z dan semua pada perhatian ya. Tapi even that, it's membelinya, ilmu bahwa ini kopi apa, dari mana, kenapa dia itu belum, aku belum menemukan cara gimana ya supaya itu lebih menyebar, supaya kita sendiri lebih tahu gitu. Nah itu aku belum menemukan, karena minat terhadap baca, pengetahuan itu gini. Kalau aku lagi lahap tur, tamunya orang asing, aku bisa menceritakan. Jakarta itu dulu terbagi dari tahun 1948 itu terbagi dengan huruf abjad, blok-blok dari A sampai S, berhentinya di S. Ini blok S, ini makan. Sejarah itu aku bisa ceritakan dan mereka menyimak. Kalau tamunya orang Indonesia, ini ya enak. Kalau aku udah cocok, terus kita kemana, Win? Nggak ada yang dengerin, bahkan nggak ada yang liatin gue. Jadi minatnya nggak ada. Gue janji. Nanti kalau ikut atur, gue janji ya. Lo bercerita sejarah. Janji. Itu aku bisa bawa ke, tahu nggak kenapa namanya petak 9? Kenapa taunya petak 6? Tahu nggak lo? Tahu? Enggak. Karena dulunya di petak itu hanya ada 9 rumah. Di situ hanya ada 6 rumah. Karena itu menjadi sekarang tempat yang dibugarkan, terus dibangun jadi. Tapi namanya petak 6 tuh ya dulu karena hanya ada 6 kok. Dan kamu bisa lihat arsitekturnya itu benar-benar khas. Sebenarnya di daerah Pancoran itu sekarang hanya tersisa 1 gang yang memang dari zaman penjajahan Belanda. Hanya 1 strip itu lagi, dan itu dihuni oleh orang Indonesia turunan Tionghoa yang dari dulunya ketika itu dibuka ya, jadi tahun berapa tuh 14 di situ secara turun-menurun itu hanya sampai ditulis itu tidak boleh memfoto untuk kepentingan, karena orang terus nggak tahu aturan, intrusif gitu. Gue kalau ke situ tuh dia menjadi di luar gitu, pasti nanti ada satu yang keluar, cari siapa Ci?
mau minta izin, boleh nggak saya masuk? Boleh. Ini saya turunan ke-6, saya turunan ke-8. Oh gitu, Ci. Iya, nih, kasih lihat. Kalau kita sopan, ya, bukan main ini terus selfie, iyalah, hello, gitu kan? Karena benar-benar gang, pintu, rumah, that's it, gitu. So kesimpulannya tuh, if you're talking about culinary or whatever, maksudnya semua akan menarik kalau lo mengetahui sejarahnya ya. Sebenarnya iya, tapi balik lagi seberapa banyak dari temen aku aja sendiri, seberapa banyak teman-temanku yang akan berminat untuk mendengarkan sejarah itu. Gila loh itu pada ya. Aku pernah satu rombongan gitu ya, teman kuliah lah, taruhlah teman kuliah gitu. Kita ke luar negeri rame-rame. Pertanyaan pertama, kita nanti shopping kemana? Ya kan? Terus aku bilang, boleh nggak? Aku ada satu aja, yang gue ke museum. Gue mau lihat museumnya. Gitu. Dan waktu itu museum itu yang pakai headphone untuk kita dengerin. Cuman gue yang mau bayar pakai headphone itu. Yang there's 20 others nggak ada yang mau bayar. Gila lo, jauh-jauh ke museum Walkman itu ketawa semua. Ketawa ya. But intinya adalah nggak ada yang minat. Bisa dihitung deh, yaitu dari 20 mungkin 1-2 yang minat. So mungkin masalah bagaimana menyajikannya juga. Contohnya ya kayak gini ya. Nih buku yang sangat berharga ini tentang minuman khas Indonesia ya. Ya untuk realitasnya adalah aku mau bikin buku ini bisa dijual apa enggak? Orang akan mau beli apa enggak? Kalau dia bikin hardcover jadinya mahal mungkin orang nggak mau. Tapi dan ya gitu. Iya. Cuman sampai segitu gitu. Dan ketika itu menjadi tua ya jadi gini merotol gitu kan. Sementara yang ini kan tetap jadinya. Tapi gila enggak maksudnya ya. Kalau gue nggak tahu ya, gue melihat dari cerita balik lagi ke awal gitu ya. Pada saat lu cerita masa SD, di mana lu diberi pelajaran yang di sini nggak ada, ya kan? Gue juga melihatnya hampir sama nih sebetulnya. Bagaimana ini pengamat sekelas gue aja gitu ya. Bagaimana anak-anak bisa mengerti di sekolah pun tidak diperkenalkan bahwa masakan Indonesia itu loh maksudnya. Iya, exactly. Bener nggak kesana? Exactly. Itu maksudnya gitu. Exactly. Bagaimana lo setiap acara sekolah lo yang bawa pizza, yang lo bawa ini, gitu loh. Iya. Bagaimana mereka mau akrab? Nggak mungkin. Bagaimana mereka tertarik untuk mendengarkan sejarah sementara dari masa kecil tidak diakrabkan gitu loh bahwa. Exactly. Nggak tahu itu perkiraan gue ya. Nggak. Ku ingat zaman dimana kalau aku ke eyangku tuh pagi itu ada pisang kepok kukus, ada ketan, gitu ya. Tukang kue yang iya, gitu kan, iya kan, itu tuh masih ada. Itu tuh bagian dari gitu ya. Kita hidup nggak dengan begitu lagi sekarang, gitu. Pagi sekarang kalau sarapan ini gara-gara dan jangan heran kalau jadinya masyarakat kita kesini itu memiliki banyak penyakit jadinya. Iya. Aku pernah bekerja di perusahaan minuman, di mana perusahaan ini tertuduh mengakibatkan orang obesitas dan diabetes. Sehingga part of apa yang aku teruskan pekerjaannya adalah ayo kita bikin riset ya. Apakah betul terjadinya obesitas dan diabetes itu karena produk ini? Jadi dalam proses itu bikin research bagaimana pola makan orang Indonesia sekarang ya. Oke, kita mulai. Pagi sarapan yang jajan aja nih ya, yang di sekitar kantor. Bubur ayam, lontong sayur, ya,
kacang hijau, Kacang hijau, bacang lah ada ya, kadang-kadang. ya, bacang, nasi uduk, somai, Gado-gado. gorengan. Gado-gado belum ada. Oh ya, siang. Ya kan? 7 itu. Yang mana yang nggak karbo? Iya. Yang mana nggak? Bahkan Indomie ya, pagi-pagi ya. Iya. Mana yang nggak tepung olahan? Iya. Ya, oke. Itu jam 7 pagi, ya. Nanti jam 9, jam lapar-lapar lagi. Kalau beruntung dapat snack box, 2 asin, 1 manis atau gorengan. Ya, Oke. ya kan? Oke. Oke. Makan Indomie siang, lagi gue. ya. Makan siang lengkap, nasi, lauk pauk, syukur-syukur sayur ada 2 keping timun. Iya. Sama sedikit kemangi. Lebihnya enggak. Even Padang, ya. Kan selalu ada timun. Exactly, 2 keping. 2 potong itu kan. Ya. Oh, maksudnya 2 slices. 2 slices. Oke. Ya kan? Oke. Dah. Nanti jam 3 waktu tipu usus lagi nih, ya kan? Manis. Ya, sekarang malah ada smoothies, ada es krim, boba, ya kan? Tapi snack ya, snacknya adalah somai, bakso, pempek, ya, gorengan. Ya. Iya. Sampai itu aja. Buahnya di mana nih? Sayurnya di mana nih? Ya, ini belum ada. Makan malam lepas maghrib ya, jam 6 jam 7 ya, kita makan nih. Lengkap lagi kan? Ya, ada 1-2 deh yang biasanya yang di atas 45 tuh ya, ngurangin nasinya apa ya kan? Ya kan itu ya. Tapi for the majority nasi, lauk pauk, sedikit sayur. Ya kan? Itu belum termasuk yang jam 10 nih nanti. Ya. Jam 10 malam. Jam 10 malam, bubur, Indomie, Masa sih? roti bakar, bohong lo enggak. Pisang bakar. Ya kan, sekarang malah ada nasi cumi, nasi mercon, Iya, macam-macam. ya kan? Itu yang jam 10. Kacau. Belum yang jam 2. Iya. Ya kan? Jam 2 daerah mana aja, terutama Pulau Jawa. Ada kok yang jualan gudeg mulai jam 2 pagi. Iya. Iya. Ya kan? Ya. So, kalau menurut WHO, gula, kan karbo juga bisa menjadi gula ya. Gula. Kalau menurut WHO, gula yang seharusnya dikonsumsi manusia per hari itu 4 sendok makan, yaitu 60 gram saja. Dari sarapan sampai jam 2 udah over nih. Iya. Terus lo masukin tuh teh manis, Yes. es teler, soda, buah. Ya iya, obesitas dan diabetes. Iya. Tapi Tapi kalau kayak zaman bokap lo aja ya, dengan si nasi si roti abon. Sarapan apa? sarapannya Itu roti apa? roti abon 1 tangkap, ya kan? Sama teh sama kopi mungkin. Ya. Jam 9-10 Kalau lu tanya ke gue, ya, kalau tanya ke gue cuman inget bokap gue tuh ngomong gini. Nyokap gue. Mama pola makannya berubah sejak menikah sama bokap. Karena nyokap itu Sumatera Barat. So makan pagi, siang, malam nasi. Yes. Sementara bokap pola makannya beda. Jadi dari dulu keluarganya kalau pagi itu ya kalau bisa roti. Baru sama yang putri sama yang kakung gue. Yang putri gue ada nasi, yang kakung gue enggak. Tapi yang gue mau kasih lihat contoh adalah gini. Pagi, kalaupun dia makan suatu yang olahan, ya roti. Itu kalau yang kung. Kalau yang putri itu mungkin itu nasi jagung. Which is jagungnya high in fiber. Ya. Jam 9, jam 10 dia nggak gorengan. Dia pisang kepok, ya kan, pepaya yang dikasih jeruk nipis, ya, buah, ya. Siang dia makan, dan ini masih yang jalan pulang untuk siang ya. Waktu itu memungkinkan yang zaman itu, tapi ada jalannya, ya. Makan siang, jalan balik ke kantor, ya. Sore, kalaupun ada yang manis, klepon, putu, rujak, apa, lihat nggak bahan makanannya?
None of that is Yeah. process. Yeah, yeah. Gitu. It's not sosis, Yeah. it's not nugget, it's not proses gitu ya. Makan malam aja aku inget kalau di rumah itu selalu harus ada yang berkuah. Kenapa? Kenyang. Gitu ya. Kuahnya berkenyang gitu kan. Itu loh. So kalaupun ada jajanan yang tengah malam itu berupa sekoteng. Yeah. Ya. Which is air jahe, ya, gula merah. Kalau ada yang proses itu hanya tepung beras yang berbentuk dalam bentuk rondenya itu, and then kacang. Prosesnya di mana? Yeah. Gitu. Sekarang jam 10 kita makan, this not wedang. Yeah. Jam Bisa. 10 tuh ya kan? Kita ke ini Golden Arch Iya, gitu kan. iya. Ya kan? Dan apalagi yang 24 jam. Yeah. Ya kan? Ya sekarang adalah dimsum, oke, gitu ya. Iya. Berarti But that's not Indonesian gitu ya. Coba andai ada tuh, aku lebih menikmati si apa? Ketan susu. Tansu. tapi kayak pola makan itu ini pertanyaan. Pola makan seperti itu memang dari nenek-nenek kita sudah ada apa karena pengaruh dari dulu ada zaman kolonial gitu loh. Yang kemudian mungkin zaman dulu mungkin nenek-nenek kakek-kakek kita tuh nggak terlalu terpaku mau makan siang gitu atau mau makan malam gitu atau apa gitu. Lebih ke begitu ada cepat saji, pola makan kita berubah. Oh, oke. Karena sampai dengan titik adanya cepat saji itu, ya lo harus bikin sendiri. Iya dong. Yes. Lo mau bikin mie kek, either itu atau yang lo nunggu yang lewat, gitu kan? Iya, betul. Itu begitu ada si cepat saji, dan semua pola makan Yeah, kita berubah. Betul. Gitu. Dan disitulah masuk gorengan and the gang. Yeah. Oke. Ya, di situ baru kita Indonesia secara umum diperkenalkan dengan dairy, ya, susu, ya, ice cream. Mesti ingat Zaman dulu dulu nggak ada es ada joli-joli, inget nggak lo? Joli potong. Wah, iya kan? Iya nggak? Ya, tahu. Tapi zaman dulu emang kita nggak punya es krim. Ada, tapi kan jarang. Iya. What do you have, Woody? Peter, No. Kayak es podeng, es apa? which is from Santan. Ya, itu Indonesia bukan? Iya. Oke. And then you kan when you make Es doger. es doger. Es How do you make es doger? Ya, makanya itu mahal, ya. Si buah, si santan, gula dimasukin ke tub dengan es. Iya. Ya. There's no pengawet. Ya. Oke. There's no artificial flavors. There's no artificial colors. Ya. Yang namanya oke, sekarang tuh kalau lihat, aku pernah ya sampai aku malu banget di acara yang dilakukan oleh sebuah organisasi internasional, one of the UN associations gitu ya. Makan menunya disajikan makanan Indonesia, terus tiba-tiba ada kerupuk pink gitu kan. Terus ada orang di samping aku gitu, how did they make this cracker this bright pink? Diam aja. Is it from a organic fruit or vegetable? Definitely not. Aku bilang gitu. Karena semakin menyala si makanan, nggak ada kecuali dragon fruit sama beet tuh apa sih bahasa Indonesianya? Ya beet. Beet ya. Iya. Cuman itu yang warnanya gitu. Tapi ketika lu campur itu ke suatu untuk menjadi makanan, makanannya nggak nyala. Gitu. Jadi ketika lo beli kue apem dan itu hijau gitu ya, ya pastinya pewarna. Berarti you have to be careful. Nggak ada pewarna
alami yang ngejreng. Ya. Dia akan soft color pasti. Makanya setengah mati bikin pandan suji tuh sampai peres keluarin hijaunya. Keluarnya ya hijaunya hijau begini. Iya. Nggak hijau neon. Iya. Gitu. Nah, dia ngebayangin semua makanan yang dia ngebayangin. semua makanan yang dia asik gue kemana aja ya. No. Kayak misalnya lo tadi ngomong bahwa anak-anak sekarang itu nggak kenal kayak zaman kita kan. Kita pasti dengar tukang sate teriak sate. Ya. Bahkan kita tahu bunyi tukang bakso, bunyi tukang asinan, ya kayak gitu. Iya. Gitu. Itu nggak ada. Aku pernah bikin presentasi bunyi-bunyi itu, which is akhirnya jadi kayak percuma ya. Si bule-bule ini seneng dengerin tek tok tok duk ting 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 segala macam, but keluar dari ruangan itu dia nggak denger lagi. Iya. So I mean, jadi presentasi aku ini harus dengan gambar ini dulu. Ya mungkin kalau dia ke daerah masih bisa lihat gitu ya, masih bisa dengar. Tapi selain itu enggak. Dad, tanya lagi, Dad. Nggak mau nanya gua. Ini bahannya banyak banget nih. Banyak. Iya. Maksud gua kalau kita ngebahas sekarang tuh nggak akan kelar. Cuman gua pengen nantang si Winnie aja. Ini mesti dipecah satu-satu nih, Win. Iya. Kalau menurut gua nih, kalau lo memantau otentiknya, ya, lo memperlihatkan otentisitasnya, lo mesti bikin ini pecah satu-satu. Jadi Dibandingin lo bikin library, dibandingin lo scan, mendingan lo bikin satu-satu, lo pecahin. Nah, pecah ya. Pecah satu-satu. Gue tantangin, ayo kapan-kapan kita buat. Ayo. Nah, ayo. Gue tantangin lo lah Haptur. Iya, ayo kita bikin. Iya. Ayo. Itu bagian dari itu, aku menemukan passion aku ya untuk bercerita ini, karena even di YouTube sekarang, di YouTube itu ada 2 yang ngebahas masakan Indonesia. Either si bule yang nggak tahu sejarahnya makanya dia coba-coba dan dia komen-komenin, atau dan itu dalam bahasa Inggris, atau orang kita ngebahas ini enak banget loh, harganya segini loh, ini enak ini. Dapat pointing gitu kan. Nggak ada yang ngebahas dalam bahasa Inggris untuk kasih latar belakang yang benar supaya ini bisa ke panggung dunia. Itu yang gimana ya caranya? Ya, aku dalam skala kecil ya itu yang aku lakukan dengan lahap tour itu. Yes. Dengan lahap tour itu kebawa ke daerah ini. Bahkan tuh aku gini, kamu tinggal di mana? Hotelnya lagi di mana? Karena ketika bilang iya we wanna do lahap tour, kamu punya berapa jam untuk saya? Karena yang namanya makanan Indonesia tuh 4 jam aja tuh nggak cukup. Iya. Tujuh. Jadi is 5 hours enough? Okay. But berarti dalam 5 hours itu max 6 macam. Ada nggak makanan Indonesia yang kamu mau? Dari selama ini number 1 dia bilang, I want to know about your fried chicken. Iya. Karena dia bilang, saya dengar orang Indonesia tuh cinta banget sama ayam goreng. Oh iya, iya banget gitu. Ayam ungkep. Aku tuh suka bilang ya, kalau Garuda itu bisa diganti ayam tuh ganti ayam tuh Indonesia. Saking cintanya sama ayam, betul. Kan? Gue tuh suka banget ayam goreng tuh yang pakai apa sih, kunyit apa yang kuning. Oh kuning, lengkuas dan kunyit. Nah Indonesia tuh lain dalam resep ayam goreng Indonesia yang asli itu pasti 2 kali masak. Indonesia itu budaya kita somehow, kalau lu sebagai si orang yang menyajikan makanan ayam dan ayam itu tengahnya masih pink atau belum matang, tuh kayaknya malu banget, aib banget. Tapi itu ada kan masakan Indonesia yang memang dia gorengnya tuh nggak sampai matang banget. Harus, kalau nggak aib banget, malu banget tuh kayaknya tuh yang gitu. Jadi makanan
ayam goreng di Indonesia itu biasanya 2 kali masak. Pasti istilahnya ungkep. Jadi bukan cuma sekedar dimarinasi, tapi dimasak dengan marinasi itu, baru habis itu digoreng. Tapi pasti setengah matang dulu kan yang dimarinasi dan di itu. Matang, lu lihat aja tuh ditinggal, dia habis bebersih rumah matiin, dinginin baru goreng. Oke. Dengan pengertian bahwa iya biar bumbunya nyerap. Iya. Padahal Ya emang nyerap lah, lo bayangin aja 20 menit lo nama bumbu terus. Dan pasti nggak ada yang merah lagi kalau kayak gitu. Oke. Sematang-matangnya sematang. Oke. Udah gitu. Jadi proses 2 kali masak untuk membuat ayam goreng itu memastikan bahwa dia nggak akan malu. Iya. Gitu. Siapa bilang masak ayam goreng gampang? Gue sampai ke belakang kamera. Ya makanya gua bilang tadi, kita kalau ngomongin sekali ini nggak akan kelar nih. Nggak. Ini bahannya banyak banget nih. Iya. Gila. Ada lagi yang mau lo sampein ini pustaka yang berapa yang mau lo sampein, ada nggak? Aduh, ini Karena banyak banget. Kalau gua sih mengajak lo kita bedah satu-satu. Harus. Gastro apa tadi? Gastronomisi, sekarang gastrohistory kan belum ada. Gastrohistory belum ada Indonesia. Betul. Indonesian gastrohistory. Betul. Si pengarang ini nih Bapak Fadli Rahman, dia berusaha mengupas itu dengan dua buku ini yang gue baru temu, Jejak Rasa Nusantara, Sejarah Makanan Indonesia, sama Ristafel. Cuman 2 ini, tapi ya gini. Iya kan? Nggak ada gitu yang hardcover yang ya pokoknya untuk versinya kuliner ini nggak cukup lah 1 episode. Kita mesti bedah banyak banget episodenya nih, bahannya banyak. Mudah-mudahan kesampaian nih, Winnie nih. Sampai ya kita sometimes lah kita buat gitu loh. Iya, yang pasti lahap tur dulu ya. Iya, lahap tur dulu. Oke, kalau dari gua gini aja. Ini buku kita sesuaiin dulu. Mungkin Retrois sudah tahu. Ini kolektornya. Otaknya. Otak kolektor. Gini. Tadi kan kita balik ke awal, tadi kan gue sempat bingung kan karena banyak perdebatan kan untuk makanan-makanan tradisional kita ya. Apa sih yang disebut makanan tradisional? Tadi gue juga masih ingat lo ngomong tentang masalah gorengan. Baru ada tahun 70 kan ya. Ya mungkin di ujung ini gue minta 5 makanan tradisional dulu dah yang punya, yang enak apa ya, yang menarik untuk diceritakan. Apa sih misalnya kayak gorengan? Lo tahu nggak gorengan itu baru tahun 70 lo ada, sebelumnya belum ada. Fun facts-nya lah, 5 aja lah, 5 makanan tradisional dulu lah. Oke. Kalau fun fact yang 5. Tunggu. Ambillah gorengan tadi, coba lu ulangin lagi. Gue mulai justru kebalik. Oh, kebalik. Fun fact yang gue selalu cerita kalau lagi lahap tur. Yang namanya dessert Indonesia asli, itu 3 trinity aja. Kelapa, tepung beras, sama gula merah. Kelapa, tepung beras, sama gula merah. Ya. Mau serabi, mau lupis ya. Jadi kalau lo mau tahu dessert Indonesia asli itu apa, pegangan lu 3 itu. Ya, harus ada kelapa, tepung beras, sama gula merah. Tuh ya. Fun fact kedua, hanya Indonesia yang minuman itu lo makan. What? Maksud? Es Shanghai. Oke. Kalau minuman lo, bukan dessert. Iya, betul. Cuman di Indonesia, cendol, cincau dan lain. That's Indonesia. Ya, itu benar-benar Indonesia. You will not find it. Dan itu kalaupun ada campuran itu kita sebenarnya dibawa oleh Tionghoa. Ya. Es campur es Shanghai itu diciptakan oleh masyarakat Tionghoa yang berimigrasi ke Indonesia. Dia kangen akan Shanghai. Iya. Tapi di balik itu, Shanghai itu kan terjadi pertempuran berdarah. Makanya ada merah itu sebenarnya untuk menggambarkan itu pendarahan yang terjadi perperangan itu. Jadi, tapi anyway, si Indonesia itu yang asli ya, cuman Indonesia yang minumnya bisa dimakan. Oke. Baru sadar gue. Oke. So next. Makanan khas Indonesia, menurut aku nomor 1 justru makanan Padang. Makanan Padang. Padang sendiri tuh ada macam-macam ya. Ada Padang Minang, ada Padang Kapau, ada Padang Aceh, ada Padang Medan. Oke. Ya. So
that in itself itu bisa menggambarkan everything, ya. Padang Minang itu yang disusun banyak piring-piring kecil yang kalau lo duduk piring-piring kecil di meja. Minang. That's Minang. Oke. Ya. Padang Kapau is di tempat-tempat gede. Yang dia jadi ilmunya adalah gue menyajikan ke lo. Ya. Kalau Minang udah itu boleh siapa aja kerja di Padang Minang. Kapau itu harus keluarga. Jadi, nah Kapau biasanya banyak perempuan. Makanya kalau Minang Jumat tutup, Kapau buka. Iya. That's the difference. Mulai merhatiin itu. Nah, lo bisa lihat itu ke Ben Hill. Lo tahu kenapa itu namanya Ben Hill? Karena hulunya landmark. Bendungan Hilir itu hilirnya. Dulu di zaman Belanda kapalnya itu berhentinya yaitu di hilir situ. Makanya banyak pedagang Chinese, Arab apa di situ. Nah, sepanjang jalan itu ada 3 ya. Bopet Mini, Kapau, SA sederhana, beda dengan SB dan SC dan sederhana lainnya. Dan Rumah Makan Surya ini yang didatengin oleh Anthony Bourdain. Ini merupakan rumah makan Padang tertua di Jakarta. Tahun 60-an. Udah buka duluan. Ini Minang. Makanya Jumat tutup. Baru Covid dia buka. Sebelumnya kalau Jumat dia tutup. Dan kalau sampai bulan puasa tutup sebulan dulu. Ya, hanya setelah Covid ya jadinya buka. 4 apa ya? Sorry, kenapa lo tradisional milihnya? Lo bilang masakan Padang. Menurut gue masakan Padang never can go wrong. Gue mau bawa siapapun, ya. Mau itu orang Malaysia, apalagi orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, orang Australia, orang dari Spanyol. Begitu gue dudukin deh di rumah makan Padang tuh gini. Wah, is this all for us? Ya kan? Gitu kan? Udah kan kalau makan itu kan selalu ada unsur visualnya sebelum tekstur dan lain-lain kan. Jadi itu tuh yang udah wah, gitu ya. Tuh. Dan karena ada gurih, ada asam, ada sambal, ada apa. Which to your flavor. Cuman gue belajar dari satu ada waktu itu diplomat dari Portugal. Jadi aku bawa nih waktu itu ke salah satu rumah makan Padang. Begitu dia layout, gue jelasin nih satu-satu. Dan dia komen sesuatu yang bilang, oh iya ya. Wow, dia bilang, I never knew what all of this was. Makanya kalau ke rumah makan Padang, saya cuma menyobain rendang. Karena yang ada beritanya di mana adalah rendang. Because I didn't know. I don't know what it's made of. It looks funny. How do I know it's not an internal? Kan dia nggak mau jeroan ya. So iya ya. Di rumah makan Padang manapun emang ada menunya. Enggak. Ada penjelasannya nggak? So gimana lo menarik orang asing untuk masuk ke situ? Nggak ada. It's not about ini di penghangat atau no. They just want to know ini apa. Sebasic itu, tapi oh iya ya. Tapi kan nggak ada. Tapi kan orang asing tuh kadang-kadang jeroan mereka tuh agak gitu loh. Kecuali kalau mungkin orang asingnya orang Eropa. Orang Perancis, Itali juga enggak. Yang dia cuma mau ati. Karena dia ada menu yang menggunakan ati ayam dan ati sapi ya. Ada. Tapi yang lain-lain enggak. Nomor 2 apa ya? Aku akan ke Bali. Bali sama jadi rancu antara Bali dan Sunda. Kenapa? Banyak yang bakar-bakaran dan yang fresh. Dan itu menurut aku ketika aku menyajikan secara visual itu sangat cantik. Ya. Karena untuk orang Inggris, orang Amerika yang namanya beige food, ya, makanan berwarna coklat itu biasa kan, gorengan. Jadi gue nggak terlalu masukin ke gudeg. It's all brown, it's the same. So aku selalu berusaha untuk mencari yang makanannya itu ada si 5 warna, paling nggak 3 deh, merah, kuning, hijau gitu.
Itu karena secara visual itu yang akan menarik gitu ya. Oke. So either nomor 2 Bali atau Sunda. Dan nomor 1 adalah jajanan. Aku merasa bahwa jajanan pasar Indonesia itu belum dapat recognition yang seharusnya. Iya, betul. Ya, Black Forest tuh dari sini loh, dari Indonesia. Black Forest cake nggak ada di lain, itu ciptaan Indonesia. Serius. It's not from anywhere else. Itu Tursina tuh yang pertama. Jadi kayak gitu, yang dari luar yang kita adopsi ke sini tuh on baked cook. On baked cook sana di oven, kita kukus, ingat ya? Kita budaya oven dan fried itu 70-an. Banyak banget rumah tangga di Indonesia yang masih punya dapur bersih dan dapur basah. Ada ovennya. Lo tanya bisa nggak pakai? Enggak. Pernah nggak dipakai? Enggak. My mom did. Iya, yo mam. Berapa banyak teman lo yang bikin makanan skotel. Karena yang makanan skotel aja banyak yang dikukus. Iya, benar. Karena that's yang Indonesia itu. Oke. We don't have an oven. Oven itu masuk di zaman Belanda gitu ya. So on baked cook di kita dikukus, tapi gini. Selain risoles dan pastel yang ada influence-nya dari Spanyol dan Belanda dan Inggris, emang lemper nggak pantas dapat recognition. Emang kue talam, mau talam asin, mau manis, nggak pantas. Sekarang semua pada purple yam, purple sweet potato apa. Itu dari zaman dulu udah ada. Itu ya. Lo sebut deh ya, itu satu pasar yang kue subuh itu dari ujung ke ujung tuh yang itu yang aku pingin banget. Bahkan tuh aku sering yuk kalau ini street food, kalau udah street food tuh gue pusing. Aduh gimana ya caranya gue bawa untuk street food tapi ini orang nggak sakit perut, terus habis itu gue dituntut. Ya kan? Gimana caranya ya? Akhirnya tahu nggak? Gue bawa ke PIK. Sekalian gue kasih sejarah kenapa area Pantai Indah Kapuk itu kontroversial gitu ya. Gue ceritanya, tapi di situ di pancoran satunya itu kan banyak kios-kios yang jajanan pasarnya gue tahu aman. Udah di situ sekalian duduk kan dia menikmati, dan itu juga mau ke pasar subuh gitu ya. Beli bawa pulang, lu nggak bisa duduk di situ untuk menikmati. So how gitu loh, gimana caranya? Gue tuh sampai bilang, andai kata gue ada uang banyak banget, gue akan bikin kayak di Barcelona. Ada satu hanggar gitu ya, yang dia bikin itu makanan yang benar-benar turis tuh datang ke situ, even locals datang ke situ. Ini kios si sardin, ini kios itu, yang lo duduk di situ. Sekarang ini lo mau makan martabak telur, lo bisa duduk di mana makan martabak telur? Cuman ada tuh di Cikini. Satu-satunya tempat yang gue tahu di Jakarta yang lo bisa, gue mau martabak telur dan gue duduk di situ dan makan. Kecuali di rumah makan Padang ya. Ya itu beda. Ya beda ya. Karena martabak Kubang kan bisa duduk. Ya itu Padang. Tapi, but it's not gini. Bukan otentik. It's martabak Mesir. Oke. Cool. Ada spice-nya yang beda. Iya. We're talking about martabak yang martabak yang satu telur bebek doang gitu ya. Gitu ya. Yang lu emang cuman mau ini kemana lo? Ada. Iya. So gimana lu mau showcase makanan ini? Itu salah satu mimpi gue ya. Ada satu hanggar ya, dibikin tuh martabak manis sama martabak telur yang orang nggak harus satu loyan. Iya. Di Singapura bisa, kenapa di sini nggak bisa gitu loh? Orang bisa lo beli martabak satu potong, ya kan kadang-kadang lo cuma mau satu potong. Tapi nggak puas kalau cuma Itu loh. Nggak, maksudnya kan biasanya nih makan martabak itu biasanya kan satu keluarga beli satu. Iya kalau lo ada keluarga. Kalau kayak gue yang sendiri gitu, anak gue udah pergi. Susah nih. Beneran ngajakin berantem ya.
Ya kan? Sate, kecuali sate khas Senayan. Ada beberapa restoran yang jadinya ke high end. Street food yang lo bisa di situ duduk gitu, nggak di pinggir jalan tapi, ya supaya si bule-bule itu, ya masa gue mau nyajiin dia di pinggir jalan Patal Senayan? Gitu tapi kan? ada bule-bule itu ada nggak yang mau duduk di pinggir jalan itu? Ada. Tapi kan? abis itu apakah dia perutnya? Gue sempat nanya gini, lo udah di Indonesia berapa lama? Lo di Indonesia berapa lama? Kalau dia bilang di bawah 6 bulan, gue nggak bawa ke pinggir jalan. Perutnya belum tahan. Iya. Tapi kan orang Barat mungkin juga nggak serta merta dia makan makanan Indonesia yang di pinggir jalan, even though dia udah. That's the thing udah, kan. Patokan mereka yang mau tahu street food itu kan mereka pasti udah pernah ke Thailand, mereka udah pernah ke Singapura, mereka udah pernah ke Macau, Hong Kong, ya, Jepang, sama Korea. Street foodnya bersih. Iya. Perutnya nggak di Thailand tuh kayak nggak ada laler gitu. Iya. Dan kan gini, gue sebagai orang yang ibarat kita bawa tamu deh, lu kan nggak mau tamu lu sakit perut. Iya kan? Jadi itu yang bikin lu udah berapa lama? Udah 6 bulan ya. Oke, gue berani bawa lu ke makan sate di Sabang, ya, gue berani gitu, atau di Barito gitu ya. Tapi kalau belum 6 bulan nggak gue bawa ke situ, nggak. Karena resikonya di gue jadi kan maksudnya adalah menyajikan makanan Indonesia, jangan bikin malu diri kan, gitu. Itulah salah satu. Itu pun ya kayak rumah makan Suryo. Kalau dia lebih dari 6 bulan di sini baru gue makan di situ. Oke. Karena itu kan the whole day expose ya. Kalau sederhana gue berani. All sederhana now SA itu beruang AC, ditutup, ada bagian sendiri. Semua waiternya either pakai gloves atau cuci tangan, dan you can see mereka cuci tangan. Tapi jadi nanti tambah panjang. Nanyanya because I'm interested in this Padang. Aku tuh ada ya lahap tour, aku bilang ya, lahap Padang Food by MRT. Gue bawa main jalur itu. Gue bawa dulu ke sederhana yang di depannya Tamrin City, ya kan jalan tuh. Nah, gue bawa sengaja di situ karena di Tamrin City SA yang sederhana yang Tamrin City itu paling banyak ragam masakan ikannya, lebih lengkap dari tempat lain. Dari situ balik, baru gue berhenti di Ben Hill, baru ke Suryo, terus Bopek Mini. Dari situ stop terakhir adalah Sari Ratu. Sari Ratu itu satu-satunya rumah makan Padang yang jadinya rancu tapi selalu ada di mall. Dia memang fokusnya adalah buka di mall, ya, di kayaknya Sari Ratu. Bukanya pertama adalah di Ratu Plaza. Jadi Sari Ratu. Nah, kalau suruh milih turnya, gue ambil paket yang ini. Ya. Lo bayang 5 kali makan lo. Yes. Gimana lo nggak kenyang 5 kali makan tuh malah bayang. Lo kuat kan? Kuat. Gue ya, mau itu orang Indonesia, mau itu orang asing, malah ya orang Australia, yang orang asing itu orang Australia, dia sampai nambah di tiap tempat. Jadi mau hitungnya 10. Saking wish. Tapi kan makanan ini, lo tahu kenapa makanan, kalau makan di restoran Padang itu, di restoran Padangnya nasinya kecil dibanding nasi rames, nasi bungkus. Lo tahu kenapa? Nasi bungkus itu makan sama keluarga. Oh iya, betul. Ya, sama saudara. Makanya dilebihin karena lo seharusnya makannya rame-rame. Masalahnya kan lo satu bungkus itu satu sendiri. Kalau gue satu bungkus sendiri. Tos. Pokoknya banyak banget. Banyak banget nih. Ini udah panjang banget, udah berapa lama gitu. Tapi jujur sih gue belum puas sih, Win. Iya. Masih banyak pertanyaan di gue, masih banyak hal-hal yang menarik buat gue. Belum reshuffle, belum fine dining, belum cepat saji. Gue kan mau nanya. Yes. Ya, maksudnya katanya nggak mau perpanjang, nanya lagi. Ya udah. Nanti aja episode berikutnya. Kita episode berikutnya.
Sudah ya. Di sini aja ya. Pokoknya topik ini menarik. Buat gue pribadi menarik banget. Banyak hal baru gue pelajarin. Baik secara pengetahuan, peluang bisnis juga nih. Ini harta karun nih. Ini harta karun nih. Bener gak, Min? Bener banget. Harta karun nih. Yang terakhir gue ngingetin lagi mau ini, lo gue tantang lo untuk buka di satu-satu. Kita harus realisasiin ke depan. Agree? Sip. Silakan Exki tutup. Thank you. Ya udah sampai di sini aja. Gue nggak bisa tutup. Dia kayak nggak rela gitu. Ya udah di sini aja. Lagi deh tutup. Oke. Kalau gitu sebelum nutup, thank you lagi ya Win ya. Thank you. Sampai ketemu episode yang lo janjiin ke depan ya. Oke, Retrois sampai di sini dulu. Jangan lupa tonton episode Retrois berikutnya. Thank you. Bye. Bye. Langsung lapar.